Tim Garuda akan lebih dulu bertandang ke Bahrain 10 Oktober 2024 dan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Dalam sejarahnya, Timnas Indonesia sudah pernah beberapa kali menghadapi Bahrain di level Asia. Timnas Indonesia tercatat sudah 7 kali bertemu Bahrain di turnamen internasional dengan 2 kali menang, yaitu di President Cup pada 1980 dan Piala Asia 2007. Salah satu pertandingan yang tak terlupakan adalah pertemuan Bahrain kontra Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2014, di mana tim Garuda dipermalukan dengan skor telak 0-10, sebuah kemenangan terbesar dalam sejarah Bahrain dan juga kekalahan terbesar dalam sejarah Timnas Indonesia. Bahrain pernah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah menjadi runner-up Grup H pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat deretan prestasi Bahrain di atas tidak akan membuat Timnas Garuda menjadi gentar. Indonesia dengan segala kekuatan yang ada akan siap menggempur Bahrain. Bagaimana peta kekuatan dan strategi yang akan terjadi nanti? Yuk kita ikuti ulasannya. Namun sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe. Formasi. Dalam 2 kali pertandingan kualifikasi Bahrain menggunakan formasi 4-4-2. Dengan taktik pressing dan ball covering yang sangat baik. Di barisan belakang ada 4 bek yang sangat tangguh yaitu 2 center back adalah Amin Benadi dan Bakir. Bek kanan Emmanuel dan bek kiri Al-Halasi. Midfielder ada Marhun dan Ali Haram. Sayap kanan Al-Asfor, sayap kiri Al-Aswad. 2 penyerang adalah Madan dan Hasan. Saat menyerang 4 pemain akan menjadi tumpuan, sedangkan 2 pemain akan menjadi jangkar. Sementara 4 bek akan berada di belakang. Namun jika serangan sampai masuk ke pertahanan paling dalam, maka akan ada 6 bahkan 8 pemain berada di pertahanan lawan yang paling dalam. Sementara jika dalam fase bertahan, 4 pemain akan menjadi andalan di pertahanan. Jika serangan lawan sampai ke jantung pertahanan paling dalam maka 2 pemain jangkar akan membantu pertahanan sehingga ada 6 pemain bahkan bisa sampai 8 pemain berada di belakang ikut melakukan pertahanan. Fase build up. Di fase build-up Bahrain terkesan tidak tenang. Mereka jarang melakukan build-up dengan tenang dan dalam waktu yang cukup lama. 2 kali sentuhan sudah dipastikan bola sudah dialirkan ke tengah. Mostly bola mengalir ke sisi lapangan. Alias build-up banyak melalui pemain sayap dengan berkolaborasi dengan bek kanan atau kiri. Nampak seperti video di atas. Meskipun ada opsi untuk melakukan build-up lebih lama sambil menunggu pemain lawan turun, pemain Bahrain lebih memilih mengirimkan bola ke striker. Meskipun peluang match belum baik. Taktik ini sebagai bentuk menghadapi lawan kuat secara pressing seperti Australia. Meskipun dari sisi opsi, banyak titik yang bisa dijadikan umpan. Berbeda dengan Indonesia yang cukup berani memainkan build-up dengan durasi lebih lama. Tak jarang pula build-up langsung diberikan ke penyerang dengan tanpa melewati pemain tengah. Build-up dibangun ulah pemain belakang Bahrain di area medium dan juga terkadang di area low block. Fase menyerang. Pada saat menyerang, atau saat pemain Bahrain on possession, 4 penyerang, yaitu 2 striker dan 2 sayap bergerak ke depan, sementara 2 jangkar tetap konsisten di tengah dan barisan belakang mulai bergerak pelan ke depan melakukan penyesuaian agar barisan lebih kompak, sehingga jarak antar pemain lebih dekat. Alih-alih membangun serangan dari kaki ke kaki dengan mengandalkan ball possession atau ball covering, sepertinya opsi segera melakukan serangan cepat yang lebih diinginkan, sehingga bola langsung diumpan lambung ke pemain sayap yang punya peluang dan space lebih potensial. Pemain Bahrain sangat penuh pertimbangan untuk melakukan serangan sporadis dengan melibatkan banyak pemain. Mereka lebih mengoptimalkan pemain depan yang ada, yaitu 2 striker dan 2 gelandang serang di pinggir lapangan. Sementara itu 4 bek tetap on position. Tercipta keseimbangan. Ini taktik yang diterapkan untuk menghadapi Australia sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Tentunya serangan ke Indonesia nanti akan ada sedikit perubahan dalam taktik serangan. Fase bertahan. Di fase bertahan timnas Bahrain terbilang kokoh saat melawan Australia. Namun apa yang salah dengan pertahanan Bahrain saat melawan timnas Jepang? Bagaimana Bahrain bisa kebobolan 5 gol tanpa balas? Kalau kita lihat sistem bertahan Bahrain dengan 4 pemain akan kewalahan dengan formasi lawan yang taktik menyerangnya dengan 5 pemain depan dengan determinasi yang tinggi. Apalagi lawan tersebut memang kualitasnya masih satu level di atas.
Dalam beberapa scene kita dapat melihat serangan cepat Jepang menyisakan satu pemain tanpa pengawalan, yang tiba-tiba coming from behind dengan memanfaatkan lebar lapangan. Kita bersyukur punya Shin Tae-yong, yang sedikit memiliki formasi dan taktik yang mirip dengan Jepang. Meskipun level kualitas pemainnya masih belum sama dengan Jepang. Sebenarnya, meskipun 4 pemain bertahan Bahrain ada 4, ada pemain lain yang ikut mundur bertahan saat diserang ke area low block. Namun jika rotasi yang dimainkan terlambat maka akan tetap sia-sia. Jika 2 pivot ikut bertahan dan 2 sayap ikut juga, maka ada 8 pemain yang ikut melakukan pertahanan. Sayang rotasi ini tidak berjalan dengan cepat, sehingga tidak begitu berarti bagi Jepang, sehingga mampu melesakkan 5 gol tanpa balas. Serangan cepat Jepang dari pemain yang tiba-tiba menyerang alias coming from behind yang dimiliki Jepang tak mampu diatasi oleh banyaknya pemain bertahan milik Bahrain. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa dengan pemain yang ada, Indonesia punya peluang bagus untuk mendapatkan poin, apabila bermain dengan taktik yang tepat dengan didukung oleh pemain dengan karakter yang tepat.